Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan pembelaan kepada adik iparnya Kaisang Pangarep yang akan diperiksa KPK. Diberitakan sebelumnya KPK berencana memanggil Kaisang terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Kaisang pejabat publik. Kaisang pejabat publik. Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat. Iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, enggak bakal dapat private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya. Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, perusahaan ini, penyedia jet itu. Mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu. Udah kasihkan ke adik saya aja. Kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah itu yang harus selidiki. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya. Tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha. Temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisangnya sama aja goreng pisang. Iya, kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Ya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Ya coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa. Walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya sampaikan seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Ini lain lagi nih. Kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga, itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan. Misalnya muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti. Penyidikan di situ kan, lalu kok muncul ini bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain, tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu, kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu. Iya, ditanya Kaisang wartawan belum pernah bicara juga gitu. Iya, semua tidak memberikan respon ini. Iya, tidak memberikan respon. Ya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Saya enggak tahu lagi, enggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil enggak ada orangnya kan. Akhirnya enggak muncul lagi dan orangnya pun sekarang di mana kita enggak tahu. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang. Katanya kabur Pak. Kaburnya ada kabur. Enggak ya Pak? Prihatin terhadap kondisi Kaisang yang hilang ya kan. Memang diketahui bahwa belum lama ini kan Kaisang baru dari luar negeri, dari Amerika, naik private jet ya kan, terus mendarat, terus Sekjen PSI menyampaikan bahwa tanggal 28 Kaisang masih ikut rapat di kantor PSI ya kan. Tapi kita juga melihat bahwa kenapa kok KPK sulit untuk mencari keberadaannya. Nah laporan kami ini mau melaporkan Kaisang ke polisi bahwa Kaisang ini hilang. Nah dengan hilangnya ini kan aset bangsa. Coba teman-teman bayangkan, Karno aja umur 27 tahun tuh menjadi ketua partai PNI. Nah Kaisang ini kan penerus bangsa.
di umur 29 dia sudah menjadi ketua partai PSI. Kalau aset ini hilang kan sayang, makanya kita mendorong polisi, dan kami yakin pihak polisi itu dengan SDM yang bagus, dengan presisi, dengan alat dan infrastruktur yang canggih bisa membantu KPK untuk menemukan keberadaan Kaisang. Nah, dorongan ini kami sampaikan ke publik juga untuk ya ayo kita laporkan Kaisang keberadaannya di mana. Kalau sampai harinya kita tidak ketemu, kami juga akan melaporkan ke Kontras di Komisi Orang Hilang, ya kan. Harinya kita coba akan melaporkan Kontras, kita minta bantuan Kontras untuk menemukan keberadaan Kaisang yang menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan ya dari Prof. Mahfud MD. Ya, yang mengomentari soal ya kasus atau masalah Kaisang Pangarep ya, soal jet pribadi, dan juga Bobi Nasution yang terang-terangan membela adik iparnya ya, masalah pemakaian jet pribadi. Sedangkan Bobi Nasution aja belum kelar masalah ya soal isu Blok Medan kemarin ya. Dan di sini Prof. Mahfud komplit mengomentari semuanya tentang Kaisang Pangarep yang sekarang entah kemana setelah dicari KPK, dan juga soal Bobi Nasution ya yang pasang badan membela adik iparnya, yang ya padahal mereka berdua sama-sama pernah memakai jet pribadi, dan itu perlu diklarifikasi dong sebagai pejabat publik. Ya, sekalipun Kaisang Pangarep bukan pejabat publik, tetapi menurut Prof. Mahfud bahwa itu bisa saja karena orang tuanya dan juga kakaknya dan kakak iparnya semua pejabat publik, dan itu bisa saja apa yang tidak mungkin, bisa saja gratifikasinya ke bapaknya tetapi pemberiannya ke anaknya yang nyatanya bukan pejabat publik. Dan itu bisa dikaitkan, dan kalau memang tujuannya ke sana ada buktinya bisa, kata Prof. Mahfud. Dan ya itu sebagai informasi ya buat kita sebagai masyarakat awam bahwa sebenarnya itu walaupun bukan pejabat publik, gratifikasi itu bisa. Dan juga Prof. Mahfud menegaskan Kaisang walaupun bukan pejabat publik bisa mendapatkan jet pribadi kan karena anaknya presiden. Kalau anaknya orang-orang biasa seperti kita yang nggak mungkin lah. Berarti kan ada privilege ya di situ ya. Dan kalau memang nyata-nyata itu gratifikasi bisa terjerat hukum dari Kaisangnya, dari Pak Jokowinya, dan juga dari ya keluarganya lah. Istilahnya keluarga Raja Mulyono ini bisa dengan pintu masuk bahwa Kaisang benar-benar menerima gratifikasi dari siapapun ataupun dari pihak perusahaan, dengan ya embel-embel bisa dapat tender atau bisa ya tukar tambah lah dengan sesuatu. Dan di sini Prof. Mahfud menjelaskan ya soal Kaisang, soal Blok Medan, dan soal keberanian KPK. Kayaknya Prof. Mahfud ini sementara ini Prof. Mahfud menyimpulkan bahwa KPK ini sepertinya tidak berani, dan ya masih gampang lah. Dan kita juga masih pesimis dengan KPK. Kalau memang KPK memang serius, harusnya surat itu sudah sampai ke tangan Kaisang, walaupun Kaisangnya itu tidak tahu keberadaannya di mana. Kan ada alamatnya di KTP-nya, tinggal kirimkan ke sana. Dalam tempo berapa hari tidak menghadap ke KPK ya harus pihak kepolisian yang mencarinya. Dan yang lucu lagi ini dari aktivis 98 ya, melaporkan Kaisang ke KPK tentang orang hilang. Ini satir sekali ini. Bahwa ketua partai anak Presiden Jokowi ternyata di situ tertera melaporkan orang hilang. Jadi polisi harus mencari keberadaan Kaisang itu di mana. Setelah menaiki jet pribadi ke Amerika Serikat dan diberitakan katanya sudah pulang, tetapi menghilang. Dan dinyatakan Kaisang sebagai orang hilang. Ini wah, satir sekali. Ya, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya.
Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KM TV Channel. Salam waras.